kita harus ngasih dulu porsi bagian dari pendapatan kita. Karena gue percaya dengan kita bersedekah ke orang lain, itu rezeki kita akan dilancarkan juga. Halo Sobat Sukses, di video ini kita akan bahas gimana caranya gue ngatur keuangan di usia muda sampai bikin gue bisa dapetin uang ratusan juta. Gue juga mau disclaimer kalau misalnya gue bikin video ini alasannya bukan buat nyombong, sama sekali bukan buat itu, tapi buat sharing ke teman-teman semua. Semoga teman-teman juga bisa praktekin apa yang gue lakukan. Bahkan bisa, kalau gue berharap kalau bisa kalian bisa lebih sukses, lebih bagus, bisa uang lebih banyak, itu juga lebih bagus. Jadi kita bisa saling sharing di sini. Nanti teman-teman mungkin bisa komen juga gimana caranya kalian ngatur keuangan ya. Welcome back to YouTube channel Bosen Jadi Karyawan. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali masuk ke channel ini, kenalin dulu, nama gue Andre. Gue adalah pebisnis online yang mau lihat Indonesia punya lebih banyak pengusaha yang buka lebih banyak lapangan pekerjaan. Nah, di channel ini kita biasa bantu karyawan, mahasiswa, dan pebisnis pemula buat bangun bisnis yang sukses dan jadi kaya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget di-subscribe dulu, karena kita akan bahas konten bisnis dan juga investasi setiap minggunya. Nah, kita juga udah ada online course loh, buat bantu teman-teman yang lagi mau mulai bisnis. Boleh banget dicek di kolom komentar, supaya teman-teman juga bisa akses online course-nya. Nah, yuk langsung kita masuk ke materinya. Cara gua ngatur uang gua adalah dengan konsep GSS. Bukan GGS ya, bukan ganteng-ganteng serigala, bukan itu. Tapi GSS. Apa sih itu GSS? G pertama adalah give. Jadi give dulu nih. Kita begitu terima uang, ini apalagi buat teman-teman karyawan yang ibaratnya terima uang gaji setiap bulan gitu ya, tetap setiap bulan. Pertama harus give dulu nih. Kita harus ngasih dulu porsi bagian dari pendapatan kita. Karena gue percaya dengan kita bersedekah ke orang lain, itu rezeki kita akan dilancarkan juga, rezeki kita akan dibukakan juga gitu. Jadi pertama give dulu. Nah, itu tergantung teman-teman. Gue saranin sih 10% dari total penghasilannya kalian. Karena kalau gue sih sendiri personally gue 10% dari, karena kan udah ada konsep perpuluhan ya. Kalau di Kristen itu kan ada perpuluhan. Jadi gue lakukan itu 10%, gue langsung begitu terima nih gue transferin. Nah, dengan kita melakukan give dulu ya, dengan kita melakukan ibaratnya kita kasih sedekah dulu, itu kita juga jadi nggak ada ibaratnya berat hati, atau misalnya jadi kayak orang pengemis di jalan, terus kita nggak kasih, kayak kita ngerasa nggak enak. Gue nggak pernah ngerasa kayak gitu, karena kalau misalnya kita udah kasih duluan, ya udah kita juga udah melakukan bagian kita, ya kita udah lakukan sedekah dulu nih. Kita nggak ngerasa ibaratnya keberatan kalau misalnya orang lain pengemis di jalan atau orang-orang yang kesusahan kita nggak bantu, kita jadi nggak ngerasa nggak enak gitu loh kalau misalnya kita nggak bantuin gitu. Jadi pertama give first, G-nya udah. Yang S yang pertama adalah save. Jadi kita tabung dulu tuh. Kita ibaratnya pay ourselves first dari total pendapatan yang kita dapetin setelah kita give first. Save second. Save itu harus jadi yang kedua. Jadi kita ibarat sisihin dulu, nabung itu harus duluan. Kalau misalnya kita nabungnya cuma sisihin dari yang udah kita spending, ya jadi dikit banget tuh pasti hasilnya. Kalau kita udah save, kita udah committed, misalnya let's say 20%. Kalau gaji kamu misalnya 10 juta, 1 juta kamu udah kasihin, terus 2 juta itu kamu nabung. 2 juta kamu tabung di tabungan atau apa, itu buat kamu save dulu. Nah, abis itu berikutnya adalah spend, yaitu keluarin uangnya atau buat kebutuhan kamu sehari-hari, spending gitu ya. Paling enggak tadi kan save-nya 20%. Kalau misalnya kalian bisa lakukan lebih bagus. Kalau misalnya pendapatan kalian diangkat gitu ya, ditingkatkan, itu kalian harusnya bisa save lebih banyak dibanding spending lebih banyak. S yang kedua kan tadi save, S yang ketiga adalah spending. Jadi begitu give first, save second, spend with the rest gitu ya. Jadi spend sisanya. Kalau misalnya itu harus dicukupin buat kebutuhan kamu sehari-hari gitu ya. Makan, habis itu tempat tinggal dan lain-lain, itu 70% lah dari total pendapatan kamu. Kalau misalnya tadi 10 juta, berarti 7 juta buat hidup sehari-hari. I think kalau misalnya kita hidup di Jakarta, 7 juta masih cukup banget sih. Kalau misalnya kalian punya 10 juta tadi penghasilan, cobalah hidup tuh kayak ya biasa-biasa aja lah, nggak usah terlalu mewah-mewah banget. 7 juta gitu misalnya itu udah cukup banget. Kalau misalnya kalian misalnya gaji 5 juta,
itu disesuaikan aja. Misalnya tadi 10%, 500.000 kita give dulu, terus 1 juta kita tabung. Nah, kita live dengan misalnya tadi 3.500.000 gitu. Tergantung misalnya gaya hidup kalian juga gitu. Semakin besar income kamu, semoga gaya hidup kamu itu nggak semakin besar gitu. Karena itu juga yang membuat orang tuh terjebak dalam siklus kemiskinan tuh, karena itu gaya hidupnya tuh terlalu mewah, makan di restoran terus dan lain-lain. Terus terang, ibaratnya gue nggak pengen hidup gue mewah-mewah banget, kelihatannya mewah tapi sebenarnya itu tuh dipakai kartu kredit terus, ngutang terus ya, itu juga bahaya. Itu tuh siklus kemiskinan, itu rumus buat miskin. Jadi teman-teman jangan sampai bisa jadi kayak gitu. Harus give first, save second, sama spend with the rest. Oh ya, buat teman-teman yang belum nonton video gue sebelumnya yang cara gue dapetin 100 juta pertama sebelum umur 25, yuk langsung cek video yang ada di sini ya. Kalau misalnya konten ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di subscribe. Karena kalau misalnya channel ini hit 10.000 subscriber, kita akan lakukan seminar online gratis ke karyawan-karyawan yang lagi mau mulai usaha, supaya lebih banyak karyawan-karyawan yang bisa mulai usaha dan buka lebih banyak lapangan pekerjaan. Nah, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di-share ke temennya juga. Semoga kamu bisa punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dah.